Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang terhormat kepada Pak Awal, selaku dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Liani, ingin mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat Zuhud, Larangan Berbuat Mudarat, dan Dasar-Dasar Hukum Islam. Dan ketiga judul ini ada di dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 31 sampai 33. Dan nantinya akan membahas pengertian dari ketiga judul ini dan juga mengambil nilai-nilai pendidikannya. Untuk yang pertama ada hakikat zuhud. Zuhud sendiri berasal dari kata zahada fihi, zahada anhu, zuhdan wa zahdan, yang artinya itu berpaling dan meninggalkannya karena dianggap hina atau menjauhinya karena dosa. Nah, sedangkan secara istilah, pengertian zuhud ada 5. Yang pertama, ada yang mengartikan zuhud adalah benci kepada dunia dan berpaling darinya. Yang kedua, ada zuhud adalah membuang kesenangan dunia untuk mencapai kesenangan akhirat. Yang ketiga, hati tidak memperdulikan kekosongan tangan. Yang keempat, membelanjakan apa yang dimiliki dan tidak menghargai apa yang ia dapat atau apa yang didapat. Yang kelima, tidak menyesal atas apa yang tidak ada dan tidak bergembira dengan apa yang ada. Di sini ada hadisnya yang berbunyi An Abi Abbas Sahli bin Sa'din Sa'adi radhiyallahu anhu qala ja rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amali iza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbaniyan nas faqala izhad fit dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Hadisu Hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanidi hasanah. Yang artinya Abu Abbas bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, niscaya aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Rasulullah SAW bersabda, zuhudlah terhadap apa yang ada di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lain-lain dengan sanad hasan. Selanjutnya, zuhud itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada zuhud terhadap kemusyrikan, yang kedua zuhud terhadap perkara-perkara yang dilarang, yang ketiga zuhud terhadap perkara-perkara yang diperbolehkan. Nah, dari ketiga zuhud ini, 2 diantaranya adalah wajib, yaitu zuhud terhadap kemusyrikan dan zuhud terhadap perkara-perkara yang dilarang. Nah, sedangkan yang ketiga bukanlah wajib. Menurut Ma'al bin Abi Muti berkata, zuhud itu ada 3 bentuk. Yang pertama, segala perbuatan atau ucapan hanya karena Allah dan bukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Yang kedua, membatasi diri pada hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga, zuhud terhadap hal-hal yang halal. Ini hanya sebatas anjuran. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah untuk meraih sifat zuhud. Yang pertama, memikirkan kehidupan akhirat dan hari perhitungan. Kemudian menumbuhkan rasa bahwa kenikmatan dunia dapat memalingkan hati dari zikir kepada Allah dan dapat mengurangi derajat di sisinya. Yang ketiga, memahami sepenuhnya bahwa dunia itu adalah perkara yang tidak ada harganya dan akan cepat sirna jika dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah. Selanjutnya menghadirkan perasaan bahwa dunia itu adalah terkutuk. Kemudian nilai pendidikan atau isi kandungan dari hadis hakikat zuhud itu yang pertama, menuntut kecukupan terhadap dunia adalah perkara wajib, sedangkan zuhud adalah tidak adanya ketergantungan dan terpusatnya perhatian terhadapnya.
Yang kedua, bersikap qanaah terhadap rezeki yang halal dan ridha terhadapnya, serta bersikap ifah dari perbuatan haram dan hati-hati terhadap syubhat. Yang ketiga, jiwa yang merasa cukup dan ifah serta berkorban dengan harta dan jiwa di jalan Allah merupakan hakikat zuhud. Kemudian ada larangan berbuat mudarat. Nah, larangan berbuat mudarat ini, Allah itu tidak memerintahkan hambanya untuk melakukan sesuatu yang membawa mudarat atau untuk meninggalkan sesuatu yang membawa manfaat. Karena semua yang diperintahkan Allah kepada manusia pada dasarnya untuk kebaikan di dunia dan di akhirat mereka. Nah, sedangkan yang dilarang itu pada dasarnya perkara-perkara untuk membawa kerugian bagi dunia dan akhirat. Nah, bahkan Allah berfirman, katakanlah Rabbiku menyuruh menjalankan keadilan dalam surah Al-A'raf ayat 29. Dan nggak ragu lagi kalau keadilan itu pasti akan membawa manfaat. Sedangkan perbuatan yang keji itu akan membawa kerusakan. Karena semua orang pun masih bisa menggunakan akal sehatnya ketika mengamati hukum-hukum Allah. Jelas akan mengetahui bahwa Allah membolehkan kepada hambanya segala sesuatu yang bisa menjaga keselamatan akal dan badannya. Dan Allah pun tidak melarang kecuali perkara-perkara yang dapat merusak otak dan badannya. Dia ada hadis Arba'in Hanawi nomor 32 tentang larangan berbuat mudarat yang berbunyi An Abi Sa'd bin Sinanin Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zarara wa la zirara. Hadis Hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuha musnada wa rawahu Maliku fil Muta'imul Salah an Amri wa Bani Yahya an Abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'idi walah turukun ya yuqawwa ba'duha ba'da, yang artinya Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian merugikan. Itu dari hadis Hasan, hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni dan lain-lain, dan diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Muwatta sebagai hadis mursal dari Ammar bin Yahya dari bapaknya Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu menyediakan Abi Sa'id, hadis ini mempunyai beberapa jalur, tiap-tiap jalur menguatkan yang lainnya. Nah, kemudian larangan membuat mudarat yaitu seperti tayamum. Tayamum dibolehkan bagi orang yang sakit ataupun bagi yang tidak mendapatkan air ketika hendak bersuci. Nah, Allah berfirman, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, dan Allah hendak menyulitkan kamu. Dan Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Yang kedua yaitu berbuka puasa sebelum waktunya. Nah, berbuka puasa sebelum waktunya itu dibolehkan bagi kaum musafir atau orang yang sedang dalam berpergian atau yang sedang berpergian dan seseorang yang sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan atau Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara hak dan yang batil.
Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya di bulan itu, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga yaitu pelanggaran sewaktu ihram. Misalnya mencukur rambut sebelum waktunya, lantaran dikarenakan sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban." Al-Baqarah ayat 196. Yang keempat, ada penangguhan membayar hutang. Nah, barang siapa yang berhutang dan harus dibayar pada waktu tertentu, namun ia tidak bisa membayar, maka yang si pemberi hutang itu wajib menunda waktu pembayaran hingga mampu membayar. Firman Allah SWT, dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Al-Baqarah ayat 280. Kemudian ada bentuk-bentuk mudarat. Yang pertama yaitu sengaja menginginkan kemudaratan terhadap orang lain. Bentuk seperti ini dilarang oleh Islam. Yang kedua, niatnya baik dan benar, akan tetapi menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Nah, kemudian ada jenis-jenis mudarat. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Seharusnya jenis-jenis mudarat. Yang pertama ada mudarat dalam jual beli. Nah, misalnya itu seperti jual beli karena terpaksa. Karena seseorang membutuhkan suatu barang, namun ia tidak memiliki uang untuk membelinya. Maka ia membelinya secara kredit dengan harga yang jauh lebih mahal. Maka jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Atau kerugian yang sangat mencolok jika si pembeli ini tidak mampu melakukan tawar-menawar. Maka penjual tidak memanfaatkan kondisi ini dengan mengeruk keuntungan yang sangat besar. Jika transaksi sudah berlangsung, lalu setelah itu pembeli mengetahui bahwa ia telah dirugikan. Maka menurut Imam Malik dan Ahmad, ini boleh membatalkan transaksi. Yang kedua ada mudarat dalam wasiat. Mewasiatkan sebagian harta peninggalan kepada sebagian ahli waris, sehingga mereka mendapatkan bagian melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang ditentukannya itu merugikan ahli waris yang lainnya. Sehingga Islam melarang wasiat seperti ini. Manakala ahli waris yang lain tidak rela, eh, jika ahli warisnya yang lain itu nggak rela gitu. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, berwasiat yang menimbulkan mudarat adalah dosa besar. Jika ia mengakui adanya niat yang tidak baik tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat tersebut tetap dilaksanakan. Sedangkan Imam Malik berpendapat wasiat itu akan batal. Yang ketiga yaitu mudarat dalam merujuk. Jika seorang suami menceraikan istrinya dan bermaksud kembali lagi sebelum masa iddah berakhir, maka di dalam Islam itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Namun jika kembali atau rujuknya kepada istri yang telah diceraikannya hanya untuk mempermainkan istri, maka hal itu jelas sangat dilarang. Mungkin ada isi kandungannya atau pendidikannya, yaitu yang pertama, ajaran Islam sangat mementingkan keselamatan pribadi dan orang lain. Yang kedua, termasuk sesuatu yang diharamkan adalah sesuatu yang berbahaya, seperti merokok dan narkotika ataupun lainnya.
Nah, kemudian ada dasar hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul yang mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Ini ada hadisnya yang berbunyi An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakini bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankara. Hadisu Hasan rawahu Baihaqi wa ghairuhu hakaza wa ba'dhuhu fi sahihan, yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya setiap orang dipenuhi dakwaannya, tentu akan ada orang yang menuntut atas harta dan darah satu kaum. Akan tetapi, bukti harus diajukan oleh pendakwa dan sumpah harus diucapkan oleh orang yang menolak tuduhan. Hadis riwayat Baihaqi dan yang lain hadis hasan sebagian terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian dalam hukum Islam terdapat macam-macam saksi. Ada 4 macam kesaksian. Yang pertama, kesaksian terhadap zina. Saksi terhadap perbuatan zina harus dilakukan 4 laki-laki. Kesaksian wanita dalam masalah zina tidak bisa diterima. Allah berfirman, dan terhadap para wanita yang melakukan perbuatan keji, hendaklah ada 4 saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Surah An-Nisa ayat 15. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik, menuduh mereka telah berbuat zina, akan tetapi mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi itu. Maka adalah mereka yang menuduh itu. Surah An-Nur ayat 4. Yang kedua, kesaksian terhadap pembunuhan dan kejahatan selain zina yang hukumnya telah ditentukan, seperti pencurian, minum minuman keras, dan menuduh orang lain berbuat zina. Dalam istilah fikih disebut hudud. Yang kesaksian terhadap tindakan kejahatan ini harus dilakukan 2 orang laki-laki. Wanita juga tidak bisa menjadi saksi terhadap kejahatan seperti ini. Yang ketiga, kesaksian untuk menetapkan hak-hak yang bersifat materi, contohnya jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Dalam masalah ini bisa dilakukan dengan 2 saksi laki-laki atau laki-laki dan 2 perempuan. Nah, Allah berfirman, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai. Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang keempat, ada kesaksian terhadap masalah-masalah wanita yang biasanya tidak diketahui oleh laki-laki, seperti melahirkan, menyusui, keperawanan, dan lain sebagainya. Dalam masalah ini, kesaksian bisa diterima meskipun tanpa laki-laki. Bahkan dalam mazhab Hanafi pun, kesaksian wanita dalam masalah ini bisa diterima meskipun hanya 1 wanita. Dan ada isi kandungan dari hadis tentang dasar hukum Islam. Yang pertama, seorang hakim harus meminta dari kedua orang yang bersengketa sesuatu yang dapat menguatkan pengakuan mereka. Yang kedua, seorang hakim tidak boleh memutuskan sebuah perkara
dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Yang ketiga, pada dasarnya seseorang itu bebas dari tuduhan hingga terbukti perbuatan jahatnya. Yang keempat, seorang hakim harus berusaha keras untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya dan menjelaskan hukumnya berdasarkan apa yang tampak baginya. Yang kelima, bersumpah hanya diperbolehkan atas nama Allah saja. Nah, jadi kesimpulannya, zuhud merupakan faktor penyebab kecintaan Allah terhadap hambanya. Yang kedua, zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki orang lain. Cinta Allah dapat diraih dengan mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Nah, sedangkan kasih sayang sesama manusia dapat diraih dengan tidak serakah ingin memiliki harta dunia yang dimiliki orang lain dan lebih mengutamakan amal salih, karena amal salih yang itu akan lebih bermanfaat bagi akhiratnya. Yang kedua, larangan berbuat mudarat. Yang dilarang itu adalah menyakiti, bukan karena alasan syar'i. Sedangkan menyakiti orang lain dengan ketentuan syar'i, seperti menjatuhkan hukuman kepada orang yang berbuat zalim atau melakukan kejahatan, maka hal itu diperbolehkan. Dengan kata lain, kecuali mereka melakukan tindakan kejahatan yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman materi ataupun fisik. Bahkan pada dasarnya, menghukum orang yang berbuat kejahatan itu adalah usaha untuk mencegah kemudaratan. Karena dengan hukuman tersebut akan menghindari mudarat akibat ulahnya terhadap masyarakat luas. Yang terakhir adalah dasar hukum Islam. Peradilan memiliki rujukan dan tumpuan untuk mencari solusi saat terjadi pertikaian. Sehingga setiap hak berada pada pemiliknya. Karena itulah Islam meletakkan dasar-dasar hukum yang tidak memberi celah sedikit pun bagi jiwa-jiwa yang kotor, yang berusaha merampas hak orang lain. Baik, mungkin cukup saja untuk presentasinya. Terima kasih. Kak, saya sendiri izin memunturkan diri. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.